Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan. Saya di sini ditugaskan untuk memandu jalannya sesi ketiga yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang sudah hadir. Nama lengkap beliau Dr. Supriyadi. Kelahiran dari Bandung tahun 1979. Pendidikan terakhirnya pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, program pendidikan matematika. Dan saat ini beliau bertugas di program studi pendidikan guru sekolah dasar UPI Serang. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Silakan kepada Dr. Supriyadi, silakan untuk menyampaikan materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ibu, ya perkenalkan diri dulu lah. Nama saya Supriyadi ya, dari UPI Kampus Serang. Jadi pada intinya sih saya ingin berbagi lah karena saya juga baru pemula Pak ya, baru senang ini dari bulan Agustus 2019 ini. Jadi baru punya paper publish 3, kemudian yang sampai sekarang yang accepted di sampai bulan ini 3 juga ya. Makanya saya lebih suka praktek sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau praktek itu Bapak Ibu langsung dapat produknya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Saya juga silahkan aja kalau nanti di tengah jalan ada yang mau bertanya langsung aja lah. Kita karena materinya udah banyak yang disampaikan ya, udah banyak yang dari Pak Robi sama tadi siapa tuh ya, Pak Hairul ya. Ibu, ini udah jelas Pak ya? Yang jelas, saya ini. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya, baik ya. Baik, Bapak Ibu, ini saya mungkin lebih sukanya ke Bapak Ibu yang belum punya ID Scopus ya, karena kalau tadi targetannya yang kayak Pak Robi mungkin udah ke expert Q1 lah kayaknya. Tapi kalau saya lebih sukanya bertemu dengan yang belum punya ID Scopus supaya nanti kalau sudah mapan silakan nanti bisa lanjut ke yang lain. Nah, Bapak saya dari dasar saja sebenarnya, mungkin ini sudah saya sering sampaikan ya di grup-grup itu ya. Bapak Ibu, saya coba bertanya, ini semuanya sudah punya ORCID Bu? ORCID Bu, ORCID? Sudah. Nah itu yang sudah, alhamdulillah. Yang belum ini, yang belum, nah itu. Jadi yang belum harus punya dulu. Yang belum Bu. Nah biasanya saya kalau ngasih pelatihan yang belum langsung praktek Bu, jadi tidak langsung ke yang lain dulu. Jadi silakan sehingga nanti semuanya. Tanya waktu itu Pak. Tenang aja Pak, sampai besok. Oh iya. Orchid itu gunain untuk apa Pak? Ya. Nanya orchid itu. Oh ya. Orchid itu Bu, nanti Bu di Google ya ada ya, buka aja Orchid Register. Itu biasanya untuk ini Bu, registrasi kalau kita mau kirim paper itu kan harus register dulu. Jadi nggak biasa lewat email, jadi biasanya register dulu. Nah diantaranya nomor Orchid harus ada gitu. Itu Bu. Kalau nanti karena memang ini susah Bu ya untuk praktek, silakanlah nanti Ibu bisa praktek sambil mendengarkan dari yang saya sampaikan. Itu ya Bu, Orchid itu identitas peneliti. Ya. Oke, lanjut. Nah Ibu, mungkin ya ini kalau ini sih hanya sebatas kualitatifnya seorang penulis ya. Jadi Bapak Ibu harus sabar dalam
ngirim paper tidak bisa submit langsung besoknya accepted Bu, jadi biasanya berbulan-bulan. Tapi saya juga pengalaman minimal ada yang 4 bulan ya jadi langsung accepted. Ya, dan harus rajin. Apalagi kalau ibu bapak tidak menjadi struktural, itu lebih akan banyak membuat paper Bu ya. Hari. Oke, kita lanjut Bu. Nah, tadi udah banyak ya materi yang disampaikan. Saya mungkin triknya aja ya, trik-triknya tadi. Yang ini pun sudah tadi oleh Pak Herul. Yang ini sudah tadi oleh Pak Herul. Nah, yang pun ini Bu ya. Nah, ini biasanya kalau kita daftar, sepertinya sama dari Q1 sampai Q4 pasti harus register dulu, hanya memang cara registernya beda-beda Bu. Kalau Q4, Q3 seperti ini ya, agak sederhana. Tapi kalau register di Q1 agak ribet ya, agak lama dan agak ribet ya. Saya sarankan sih bagi Bapak Ibu yang belum punya Scopus, saya sarankan lebih baik mencoba dulu di Q4 atau Q3 dulu Bu, supaya nanti punya pengalaman yang banyak, bisa mendapatkan beberapa pasaran dari para reviewer Bu. Kalau misalnya kita belum punya Scopus, kita langsung Q1 kita di reject, itu biasanya motivasinya drop biasanya Bu. Oke Bu, ini kayaknya sudahlah ya, dari saya tidak lama berbicara nih. Yang ini juga kayaknya jadi ini bolehlah. Nah ini paper Bu, biasanya yang paling gampang itu Ibu dan Bapak download aja sih template-nya. Biasanya kalau di Q3 Q4 tuh suka ada tuh template-template yang bisa kita download. Ada aja paper kita, paper kita tinggal langsung diikuti ya jadi kita bisa bahasa Indonesia dulu. Nah kita langsung sesuaikan dengan template-nya Ibu. Terus ya, nah ini berbeda Bu antara jurnal sama yang proceeding ya. Tapi saya sukanya sekarang jurnal Bu. Kalau dulu proceeding. Kalau proceeding itu yang saya ikuti kadang kurang menantang ya. Kurang menantang karena tipis dan memang tidak bisa untuk diajukan ke guru besar sih. Nah, kata biasanya sih 5.000-an ke atas Bu jumlah kata. Jadi untuk jurnal nggak bisa tipis-tipis sih. Terus ini dibaca dulu Bu, kalau Ibu Bapak, kalau nanti misalnya ini pengalaman saya ya, waktu saya mau mengirim paper itu ya, saya minimal dibaca dulu tuh apa sih jurnal itu. Ini template-nya Bu, contoh template-nya. Ya. Mohon maaf Pak, itu bisa di slideshow-nya Pak. Bisa di slideshow materinya. Slideshow ya. Slideshow mana ya slideshow? Di bawah Pak. Kanan bawah Pak. Ya. Lupa. Sudah ya. Sudah Pak? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, nah. Mantap. Nah, ini untuk Kelihatan. Saya Pak ya. Trik saya kalau Bapak Ibu ini khususnya nih untuk yang belum punya Scopus, supaya mudah tembus ya di Q4 Q3 itu gampang sih, referensinya aja. Kalau saya lebih suka ini tuh Bu, desain direct, hampir semuanya ya dari sini. Dan saya juga jujur aja ya Bapak Ibu ya, saya tidak orang yang suka tidak membaca secara resah gitu. Saya paling malas banyak membaca sampai beres Bu. Saya paling yang dibaca apanya, abstraknya aja, sama kata kunci yang berhubungan dengan riset saya. Udah selesai, lalu saya kutip itu. Kalau banyak membacanya saya nggak, kalau dulu dosen pas saya nggak jadi akodisi, waktu banyak ya. Kalau sekarang waktunya per hari paling 2 jaman lah Bu untuk nulis rutin gitu. Nah itu, tapi kalau bagi Bapak Ibu yang mau lebih mengembangkan lagi ya oke aja, silahkan.
ini tadi sudahlah sama Pak. Nah kalau saya Bu untuk judul tadi, kalau Pak Robi kan ada buku ya banyak. Kalau saya, karena saya ingin cari triknya aja, saya suka melihat Bu judul-judul yang ada di jurnal itu. Ya, lalu saya kutip polanya Bu ya, bukan judulnya. Pola judulnya saya ganti aja gitu. Jadi sebuah judul itu saya, nah ini misalnya nih Bu, nih misalnya ada sebuah judul di Q3 ya, saya lupa judulnya Elementary Education kalau misalnya dari Turki itu. Ya, ini kan ini sudah ada kan judulnya Bu ya, please bla 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 lah. Nah saya karena saya bidangnya itu matematik, saya ganti aja. Ini jadi gini kan. Kan mudah ya Bu ya, Pak ya, mudah kan. Setelah itu ya sudah saya lanjut. Tapi dengan syarat ini sudah ada Bu, jadi si rancangan papernya itu sudah ada, saya hanya mencari triknya aja supaya kita tidak pusing ya, dan tidak kaget kalau judul itu udah aja lah, lihat aja di jurnal itu, saya langsung diubah aja dengan kajian saya gitu Bu. Ini lewat aja lah ya, lewat. Oh ini tadi ya kata Pak Robi ya, ini triknya aja, kalau paper di Science Direct kan bayar ya, bukan saya pakai ini Sci-Hub ya itulah triknya aja Bu. Nah ini Science Direct yang tadi dikenalkan, saya ini juga sudah tadi ya introduction. Ya memang di introduction Bu, hati-hati jangan diawali oleh tulisan kita Bu kalau bisa. Jadi biasanya kita suka banyak menulis artikel dari referensi kita, misalnya Priyadi di awal. Lebih baik nanti saja lah kita di bagian satu ya, lebih banyak dikenalkan tulisan-tulisan orang lain. Ini saya lewat dulu. Ini lewat dulu. Nah ini Bu. Udah pinter lah. Pak jangan gitu Ibu. Pak. Karena ini silih berganti yang masuk. Oh gitu. Yang tadi jangan gitu. Jangan dilewatkan Pak. Jangan dilewatkan terus itu Pak. Enggak penting. Saya yang belum tahu loh Pak. Oh gitu. Langsung terus silih berganti Pak ngobrolnya. Keluarin aja semuanya Pak, dikeluarin. Terus aja nggak apa-apa Pak, terus aja. Ini lagi on fire ini. Makin malam makin ramai Pak. Terus aja. Ya siap. Nah Ibu gini. Santai aja Pak. Oh ya siap. Udah malam. Ibu apa gini? Malam mingguan kita Pak. Enggak apa-apa Pak. Jam berapa Pak? Malam Jumat. Ini lockdown nih, lockdown. Di rumah enggak apa-apa Pak, di rumah. Ibu apa gini nih, kalau untuk referensi sih sebenarnya itu kalau saya buka kata keyword saya kan culture ya. Karena saya sekarang lebih ke mendalami matematik. Jadi matematik itu Bu, matematik dengan budaya ya. Nah itu bisa ada ratusan ribu paper Bu. Ya, jadi yang bisa kita gali dari ini nih, yang tadi mana tuh ya? Nah ini dari sini. Kalau Ibu keywordnya Ibu nanti diklik culture itu nanti, kalau ini diklik itu nanti banyak referensi-referensi yang bisa saya input. Karena gini, prinsipnya ya Bu ya, fokus itu kalau kita lebih banyak mengutip dari Science Direct itu lebih mudah. Makanya pas saya banyak di Japri itu Ibu Bapak suka banyak memberikan daftar pustaka yang misalnya bahasa Indonesia, bahkan tidak ada satupun dari Science Direct Bu. Makanya jika ingin lebih mudah tembus fokus khususnya ya di Q3 Q4, udahlah semuanya aja dari Science Direct Bu. Itu ya referensinya minimal kalau saya sih idealnya sih 30 sampai 50 lah ya. Apakah harus dibaca? Saya jujur enggak Bu ya. Jadi saya membaca abstraknya aja Bu. Ya karena abstraknya aja. Ngapain sama. Karena apa? Karena abstraknya udah panjang dan kata-kata kuncinya ada dengan kecuali untuk literatur review. Bukan untuk literatur review. Nah, silahkan itu harus dipilih-pilih gitu ya, pilih-pilih. Karena pas saya nanya ke orang Turki yang udah ribuan Bu ya, saya juga saya nanya, Bapak sudah berapa ya Pak? Udah 1000 lebih. Emang gimana triknya? Nah, triknya nanti saya sampaikan Ibu. Jadi ini saya
loncat dulu ya. Nah, saya juga nih dapat dari dia triknya gitu Bu katanya. Jadi dia membuat tulisan-tulisan itu nggak semuanya original tulisan dia Bu. Jadi kan tadi kan sudah di download ya kayak paper tadi di Sci-Hub ya. Nah, biasanya ada beberapa kalimat saya copy biasanya Bu. Nah, saya pakai teknik parafrase. Parafrase itu kayak gini, parafrase nanti kalau muncul kata-kata, karena kalau ini langsung dikutip pasti apa? Plagiat Ibu ya. Ya, tulisannya besar. Ya, tulisannya besar. Nah, makanya waktunya akan 100%. Makanya saya pakai sinonim Bu, sinonim. Tapi sinonimnya pas dulu ada yang bertanya, bisa nggak per kalimat? Aduh, saya belum nemuin tuh triknya. Ada juga per kata. Makanya saya suka rajin merubah kata-kata supaya jadi berbeda. Tapi jangan juga pola nama-nama penulisnya Bu sama dengan apa yang kita kutip, ya apa yang kita copy ya, dimodif lagi jadi mungkin lebih banyak lagi. Karena gini, setiap kata kunci itu pasti akan banyak memunculkan artikel yang hampir sama Bu. Itu banyak. Contohnya gimana Pak? Contohnya gimana tuh? Iya, contohnya gimana? Contohnya ya, gini Bu, tadi kan sudah ini nih mendownload paper di yang pakai itu tuh Sci-Hub, di copy aja nih. Nah ini copy aja, di copy. Nah setelah di copy nanti dipindahkan ke Word. Nah, nanti diklik Bu kata per kata. Nah kayak gini nih, diklik kata per kata sampai nanti muncul kata sinonim. Nah Ibu pilih aja. Ya, pilih aja kata-katanya. Ya. Praktek di Word coba. Oh, praktek katanya ya, Pak. Kenapa? Ya. Contohnya langsung. Contoh aja Pak, contoh Pak. Oh gitu. Ya. Siap. Mana satu paragraf Pak. Kalian saya cari dulu. Kalian ngutip jalan kutipnya Pak. Oh, sudah ngutipnya? Oh, iya. Oh, gitu. Ya. Dia tidak sama. Kepahalan tadi Pak. Oh, cara ngutipnya sudah praktek langsung. Misalnya gini nih, ini Google kan, Bu? Lihatnya nggak Google nggak? Iya. Nah, misalnya saya buka dulu nih Science Direct. Mana Science Direct? Ini nih, klik Science Direct. Bu kelihatan Science Direct? Ya. Aduh, gila ya, lama ya. Nah, di sini nanti akan, taruh dulu ya, sabar. Lama nih loadingnya. Sabar Pak, kapan nanti kita dulu. Kami sabar kok Pak. Oh ya deh, aduh lama ya. Klik. Pak sabar kok Pak. Ya. Udahlah, ceritanya udah. santai ya Pak, santai. Nah, nanti Ngopi. Itu detail aja Pak ya. Walas Pak, walas. Sabar kok sambil ngopi Pak Sobri. Nah, nih alhamdulillah. Juga ya. Kopinya sama Bu. Nih. Nggak ada. Misalnya di sini ada kata kunci ya. Mau apa nih? Misalnya ini aja. Oh, ini culture ya. Kling gitu ya. Itu Bu. Kok nggak ada? Oh ya ada. Nah, Ibu nanti di sini ada ya advanced search ya. Klik aja ini. Tapi kok ini nggak bisa diklik ya? Oh bisa. Klik. Itu. Ya nunggu dulu. Oh ya. Aduh. Pak Supriyadi. Taruh ya, kabar ya. Ya. Sabar, kita sabar Pak. Kalau dari file kita bisa Pak. Misal kita sudah mendownload. Kalau dari file kita sudah ada bisa. Yang sudah di-download maksudnya. Bisa. Nih misalnya nih ya. Ini saya kan kata bahasa Inggris ya. Saya copy ya. Ke Word ya. Mana Word ya? Ada Bu. Nah, ini nih saya copy dulu. Kita cari dulu yang baru. New. Kenapa lama sih Pak? Sinyalnya ya.
ngantuk sinanya. Ya kan kepake Zoom bandwidth-nya. Oh. Saya biasanya Bapak Ibu saya biasanya langsung sambil saya biasanya langsung ketemu Bapak Ibu sih, jadi langsung ntar ya. Jadi grogi ya Pak kalau live ya. Iya karena lama. Nah, membayangkan sekian ratus mata memandang Bapak. Ngapain lagi conference Pak? Memandang. Conference. Iya, 150 pasang mata memandang. Kali 2 Bu, kali 2 matanya. Iya, 300 mata memandang satu titik. Nah, masih. Lama ya. Ya, lama. Jadi Bapak Ibu intinya dengan sinonim itu Bapak Ibu ya. Ibunya sabar. Untuk aja. Hanya ininya nih, kata lihat tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin dan kalau bahasa kitanya apa ya, telaten ya. Nah itu sehari kayaknya kita ya Ibu khususnya lah Bapak bisa membuat puluhan paper kayaknya kalau trik seperti ini. Hanya memang sehari kok puluhan paper. Ibu Bapak iya. Dulu belum masak kali. Kapan masaknya, Pak? Yang perempuan Pak ya, sehari 20.000 kan. Dia aja belum punya, Pak. Kapan masaknya? Kapan masaknya? Gini, Bu. Kapan tariknya? Kalau dosen, saya triknya gini. Saya kalau kadang nih, saya sedang mulai nih. UTS UAS itu saya produknya, saya sekarang udah meninggalkan tes tertulis. Sekarang UTS-nya membuat paper, Bu. Ya, buat paper. Jadi UTS buat paper, UAS buat paper. Udah selesai. Kita tinggal mereview. Nah ini udah ada. Tinggal mereview aja. Nah tetap kita akan jadi penulis pertamanya Bu. Ya kita benar lagi. Nah itu Ini Pak. Iya Pak ya, trik ya. Ya, Nah, silakan. baru keluar nih. Oke, ya. Nah ini contoh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada ini nih Bu, ada kan ada sinonim. Ih, lama lagi mikir lagi. Lihat. Kan gampang tuh. Aslinya kan kata aslinya kan related ya. Nah, kita ganti dengan connected. Langsung ganti. Mantap Pak Supriyadi ilmunya. Makasih. Ya, udah jadi aman ini dari Turnitin. Saya udah pernah ngecek. Saya 0% Bu baca ini. Udah gitu keren, aja ulah. Keren. Bentar Pak, ditulis dulu Pak. Oh, terus nggak usah kan nanti ada di ini. Kita Ibu ya gitu tuh. Udah lah, Bagi di beres. Ya sudah. bagi di buat. Pak Supriyadi yang sabar dong, ibu-ibu lah sabar. Siap menunggu. Ada Pak sekali lagi Pak. Ya, siap menunggu. Oh, saya lagi. Lagi minta lagi, ibu-ibunya minta lagi. Oh, jangan Bu ya. Malam minggu. Ulang lagi sekali Pak, Berkata ya. lolosan baru Pak. Berkata ya Bu ya. Ya. Ada contoh kata atau 2 kata, Pak. Nah, sekarang ini ya? contoh. Waduh, kalimat makanya harus buat dulu sendiri Pak. Tuh Pak, spread. Tuh langsung ya langsung berganti. Tuh kan gampang Bu membuat paper itu. Kalau ya gampang kata saya mah. Gampang buat Ada Bapak. tulisan terus. Gampang buat Bapak. Ih. Pikir. Proses. Benar, makanya Bu, kalau ibu-ibu yang usianya sudah sangat muda, panggil aja mahasiswa ya jadi asistennya. Dia yang operatornya, ibu yang memberikan petunjuk, jangan ibu yang bekerja capek nanti dimarahin suami. Makanya saya aja mahasiswa, saya gitu Bu. Saya biasanya gitu. Saya biasanya gitu, jadi 20 mahasiswa. Oh ya, siap. Itu Ibu ya, jadi mahasiswa kumpulin tuh 20 orang. Itu jadi kerjaan paper beres sehari juga. Itu aja. Ini ya.
buat paper aja Bu, UTS tugasnya biar karena sekarang kalau akreditasi kan yang lihat publikasi. Tapi tetap nama mahasiswa kita harus cantumkan Bu. Tuh Bu, gampang kan? Tring. Berganti. Jadi gitulah trik-triknya untuk ini. Selama ini saya masih aman, belum pernah kamu ya di Sinonim ya enggak Bu. Jadi dari para reviewer di Q3, Q1, Q4 enggak pernah gitu. Sinonim ya enggak. Gitu Bu. Yang penting kita punya bukti bahwa kita setelah dicek Turnitin kecil 0% atau tapi biasanya sih kalau jurnal kalau nggak salah ya itu di bawah 10 Bu. Ya. Aman kan? Aman. Udah Bu ya? Iya, siap. Lanjut. Apalagi ya? Apalagi? Oh iya, ini trik untuk daftar pustaka ya. Pustaka Pak. Ya. Mendeley. Kalau saya enggak Bu, enggak pakai Mendeley. Saya pakai EndNote. Oh ya ini untuk saya ini nih metode untuk metode Bu. Awas jangan menjelaskan metode kita. Misalnya Ibu misalnya ini etnografi adalah kemudian bla bla bla. Jangan, tapi lebih banyak menjelaskan tentang misalnya nih subjek kita berapa orang, laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang. Bahkan saya kalau di yang kemarin baru submit Bu ya di bulan ini itu triknya ini usianya berapa tahun, subjeknya apalagi ya lupa saya. Nah itu jadi seperti itu. Tapi ya alhamdulillah submit juga. Submit lagi accepted maksud saya. Accepted Bu. Ya accepted. Ya publish Juni, insya Allah Juni. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir gampang ya. Gampang Bu kalau cara kerjanya kita kolaborasi gitu. Kalau saya kan karena ngejar GB Bu jadi sendiri dulu agak lama. Tapi kalau kolaborasi cepat Bu. Makanya mahasiswa saya yang saya sekarang bimbing itu saya arahkan pendahuluannya itu wajib dari Sains Direct ya semuanya Bu dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 harus Sains Direct. Kenapa? Nanti kita partisi Bu jadi sebuah paper kan gampang tuh tinggal submit tuh itu Bu triknya. Jadi skripsi sekarang udahlah jangan tebal-tebal tipis saja yang penting mininya paper Bu. Nah gitu ngapain tebal-tebal jarang dibaca. Oke lanjut ya, ini apa ya? Ini kayaknya sudah tadi oleh Pak. Apa Pak diulang? Oh diulang ya. Dikirain ya. Ini berbeda. Nah ini untuk ya Bu, ya Pak. Kenapa? Boleh diulang ya lagi. tadi dijelaskan jangan dulu disimpan itu daftar pustaka. Apa tuh? Daftar pustaka? Di depan. Ya pada saat kita mencari kata kunci jangan dulu disimpan daftar pustakanya Pak. Kenapa Pak? Jangan disimpan dulu daftar pustakanya waktu kita nyari di Google Scholar Pak. Oh, justru kalau gitu Pak, kalau kita tadi ya yang di Sains Direct itu kan kita sudah mana yang ini ya. Justru kita harus ditulis Pak, itunya daftar pustakanya justru jangan sampai nah ini kayak gini nih. Nah ini nih, ya misalnya ini saya buka satu lah thread. Kalau ini Pak, ini kalau kita ngopi judul ini pasti ada di Google Scholar Pak. Pasti ini, nah, saya coba ya. Ini pasti ada Pak di Google Scholar. Hanya ini agak lemot nih. Kalau ini misalnya kita buka Pak, ini semuanya judul ini pasti ada di Google Scholar. Google Scholar. Nah, ntar. Ada ya. Nah, biasanya Pak di Google Scholar. Mau Bapak? Ya. Lewat ya? Lewat. Lewat ya. Ada Google Spasi Pak. Ada. Kan harus ketemu nih sama Bapak Ibu nih, santai aja lah nanti. Tunggu Pak Demir ya Pak.
Ada nih. Set. Nah, ada siap. Nah, ini Pak kopi aja. Di kopi. Nah, ini kopi ya. Soalnya gitu. Nah, lalu Bapak Ibu buka Google Scholar. Ini saya langsung aja di sinilah. Google Scholar. Nah, ini ada. Set. Ya. Nah, ya, sabar lagi. Pasti Bapak Ibu ada. Dan awas Bu, membuat daftar pustakanya jangan diketik manual. Aduh, capek. Pegel-pegel tangan nanti. Ada cara termudah. Bentar ya. Sabar. Nih, naik. Skor lama. Terus Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ya untuk jurnal Scopus. Oh ya, ada nih. Untuk jurnal Scopus, Bapak Ibu ya jangan kalau accepted terus puluhan juta, pikir-pikir dulu Bu. Ya kalau saya itu kalau submit nggak di satu jurnal biasanya, saya bisa di beberapa jurnal. Tergantung nanti mana yang paling murah. Saya itu karena biasanya jurnal itu suka nanya kalau mau di publish bayar gitu kan. Saya nggak sanggup kalau puluhan juta. Tapi kalau ada yang 1 juta, siap. Ya, tapi kalau udah puluhan juta kayaknya enggak. Walaupun alhamdulillah sih, kalau saya Bu di kampus di UPI itu kalau publish opus itu 1 dikasih penghargaan Bu oleh rektor. 1 paper 20 juta. Aduh. Nah itu Bu nih. Keren. Luar biasa, Pak. Beberapa jurnal. Ini contohnya Bu. Pak, ya. Nah ini contohnya Bu. Buat Scopus, Pak. Ya. Setelah keluar Scopusnya baru dikasih uang atau sebelumnya? Setelah publish. Setelah publish Bu. Nah, ini kan Bu ya, udah kan? Langsung ada kan? Ya, Bu biasanya ini diklik. Nah, ini diklik nih 2 kali ya. Yang lebih klik. Nah, sampai muter-muter tuh. Sampai puyang-puyang tuh. Nah, kalau udah puyang-puyang tuh sama kayak gitu. Ya, Pak ya, Bu. Puyang. Nah, ini tuh melarut bisa nih. Ya. Menarik, Ya kan? Nah, Ibu, ini bisa dikopi juga. Nah, bisa dikopi nih, ya. Kopi kasih gula bisa langsung. Nah, tapi kalau saya bodor. Nah, kalau ibu bapak udah punya aplikasi EndNote, ini tinggal diklik Bu 2 kali, klik. Loh, nanti akan ada otomatis di sistem EndNote-nya. Oh iya ya, saya udah belum dibuka. Belum ya? Oh belum ya. Belum. EndNote-nya buka dong. Ya. Nah, kalau mandle Pak. Jadi muncul Bu. Nah, aduh saya. Nah, nanti ya, dulu dong. Nah, nilai nanti aja lah. Oh, sama Pak. Mana? Udah Bu gitu. Nanti akan muncul EndNote. Ntar ya, kalau saya klik nih nah ini ada tuh Bu EndNote. Tuh langsung ini Bu insert citation. Lama lagi. Gampang lah pokoknya. Saya yakin Ibu buat 1 hari. Oke. Nah, tunggu dulu ada EndNote nih. Gampang terus ya. Tua Pak. Pak santai. Oh, silakan. Sambil nunggu ini. Nah, ini sambil nunggu loading nanya aja, Pak. Itu tadinya satu paper, katanya Bapak tadi submit beberapa artikel ke beberapa paper, ke beberapa jurnal, beberapa jurnal. Ya, siap. Nah, itu satu artikel yang sama atau berbeda-beda, Pak? Ya sama lah. Oh, berarti ya, sama. Satu artikel dimasukkan sekaligus, contohnya ke 4 jurnal nih yang kita punya yang udah target. Berarti jurnal yang sama dimasukkan ke 4-4-nya itu gitu, Pak? Iya. Gitu biasanya. Enggak sih, enggak ke pan-pannya, saya paling 2 dulu. Yang ya Pak, 3 dulu. boleh. Itu boleh ya Pak ya? Boleh sama ya Pak? Boleh Pak. Boleh Bapak. Caranya gimana tuh Pak? Ya. Ulangi lagi. Lama lagi.
Karena ada beberapa itu Pak, saya sempat baca itu kayak di beberapa jurnal, ketika kita masukkan artikel kita ke sana, kita diminta bikin surat perjanjian kalau kita tidak mengirimkan atau mengirimkan artikel kita lagi ke jurnal yang lain, katanya gitu. Oh, kalau menurut saya yang tidak boleh itu paper kita dipublish. Kalau yang sudah dipublish di jurnal lain itu tidak boleh. Kalau sebelum publish itu hak kita Pak. Misalnya gini, di satu jurnal itu kan nggak 10 orang Pak yang ngirim paper, ribuan, 10 negara. Makanya kita peluangnya kan 1:1000, makanya untuk memperkecil peluang itu memperbesar, maka kita cari jurnal lain. Saya juga pernah gitu. Kalau seandainya gini Pak, nanti di jurnal yang A diterima dan lanjutkan untuk review gitu. Terus di jurnal B juga seperti itu. Terus gimana solusinya itu Pak? Wah, itu gampang. Saya kalau orang Indonesia kan milih yang mudah ya. Iya. Kalau orang Indonesia milih yang murah, saya pilih yang murah. Murah dan bagus. Nih kemarin kualitas. Iya. Nih saya kemarin 3 diterima di bulan yang sama saya Pak. Satu minta 11 juta, satu minta $12. Coba saya nanya ke anak saya, pilih mana nih? Maka pilih yang $12 Pak. $12 paling berapa juta sih? 4 juta kan? Coba kalau 10 juta, aduh tekor Pak, nggak bisa. Berarti untuk jurnal yang 10 juta itu solusinya didiamkan saja atau tarik berarti? Enggak, buat surat Pak, saya buat surat. Biasanya lewat email atau buat surat. Saya jujur aja, saya jujur saya tidak sanggup membayar. Saya jujur tidak sanggup membayar karena tiap hari pun makan sama nasi. Enggak, tolak. Oke. Udah, terus ada jawaban. Paper Anda akan tidak jadi untuk dipublish ya, sudah selesai Pak. Nah saya dipilihlah yang murah, yang kemarin gitu. Ya Pak Supriyadi ya harga Pak Supriyadi. Wah itu dagang itu Pak, dagang. Pak Supriyadi dagang bisa turun ya. Itu tadi di satu paper ya disubmit ke beberapa jurnal kan? Iya. Pak. Biasanya berapa Pak? Biasanya berapa jurnal? Saya kemarin 2 Pak, 2 jurnal. Oh, 2 paper, 2 jurnal. Satu paper di 2 jurnal. Satu paper di 2 jurnal. Bisa ya, setahu saya itu biasanya kita enggak boleh submit ke jurnal lain kalau sudah submit di satu jurnal, Pak. Aduh, tadi bilang. Iya sih, Pak. Biasanya. Itulah saya, Pak. Kalau jiwa muda, Pak, jiwa pemberontak, Pak. Ya, memang masalahnya memang Pak ya, memang harus pada kenyataannya kita lama nunggunya biasa. Iya, betul. Iya. Dan penyakit kita nggak sabaran, susah. Lama nunggunya, tapi Pak, belum pasti diterima atau tidak gitu. Kalau saya begini Pak, saya membedakan 2 jenis paper, 2 jenis artikel. Ada yang tadi itu kan disinggung mengenai proceeding dan jurnal. Menurut saya kalau saya membedakannya itu adalah kalau proceeding itu adalah untuk artikel yang kecil-kecil gitu Pak, yang singkat, yang tidak terlalu komprehensif pembahasannya. Tapi kalau untuk jurnal misalnya itu, jadi sebaiknya kalau memang kalau tidak yakin, kalau kita kan bisa mengukur bahwa ini kecil, ini tulisan saya ini singkat, terbatas pembahasannya, ya masukkan aja ke proceeding gitu, ke conference gitu. Iya, saya kira boleh gitu Pak. Saya. Halo Pak Surya, Pak Supriyadi ya. Assalamualaikum. Kenapa ini? Iya.
ini temannya Prof. Ivan juga ini. Masalah tadi. Yang muncul ini. Halo. Ya. Iya. Ya. Iya, temannya Prof. Ivan. Oh ini. Halo. Ya, siap Bu. Dapat siap. Bentar Bapak Ibu. Iya, masalah satu artikel tadi yang dikirim lebih dari satu jurnal, itu apakah tidak mempengaruhi reviewernya? Saya kira menurut informasi itu kalau kita sudah submit itu ketahuan. Iya, rawan kalau ketahuan. Bisa-bisa kita di blacklist itu loh. Iya. Oh itu ya. Ya Bu, gini, jadi kita di saat mau submitnya memang saya juga timingnya Bu, melihat timing, melihat waktu, jadi jangan sampai kita submitnya di waktu yang bersamaan. Kalau saya Bu, memang gitu. Jadi di waktu yang berbeda lah. Ya syukur-syukur kalau sapinya setelah ada keterangan itu gitu Bu. Ya, saya kira lebih aman begitu. Ya, lebih aman. Apakah bisa kita dilanjut untuk direview atau pokoknya ada progres lah. Kalau memang enggak ya mungkin kita bisa tarik di situ. Tapi, itu lebih aman saya rasa ya. Saya kira sharing aja ini. Makanya kalau ingin aman Bu, memilih jurnalnya jangan di satu negara Bu. Oh gitu ya. Kalau saya kan satu di Australia, satu di Turki. Kayaknya susah ketemuan kayaknya ya. Tapi kalau kita memilih jurnal tapi kalau namanya kan seluruh Indonesia Pak. Kita di mana-mana kan bisa di search juga. Katanya kita mengundang reviewer jurnal. Katanya kita Jadi Bu, kalau kita mengirim paper satu paper di jurnal yang di 2 jurnal itu, kita jangan di satu negara Bu. Kalau bisa ya di beberapa negara kayaknya susah untuk dicek Bu. Kalau memang sudah dipublish ya iyalah akan udah ketahuan. Kalau belum dipublish masih pegang reviewer kayaknya susah untuk dicek. Kecuali di jurnal yang sama, di negara yang sama agak repot. Kalau saya gitu ya. Tapi kayak silakan aja deh Bu. Kita bisa saling melengkapi aja deh. Halo Pak. Nah nih, udah balas. Udah malam nih. Lanjut. Ya silakan. Terima kasih. Mbak. Online. Ya, oh ya Bapak Ibu. Ya. Ada dandutan. Dandutan Pak. Halo. Baik Pak Supri, ini apa langsung dengan pertanyaan yang lain? Pak Supriyadi. Ya boleh lah, silakan boleh. Bertanya ya Pak ya. Baik. Silakan. Baik, kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu mohon didengarkan dulu ya, biar bergantian. Lalu nanti dijawab. Biar kita juga sama-sama menghargai yang lain. Jadi yang bertanya silakan didengarkan dulu, direspon, lalu nanti gantian giliran gitu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum, Pak Supriyadi. Mau nanya. Nama Bapak Ibu, mohon maaf. Nama dari mana gitu. Coba. Nama saya Mary Andriani. Dari Universitas Samudra di Langsa, Aceh. Oke, dari Aceh. Samudra. Jadi saya mau tanya, saya kalau untuk menulis paper itu paling susahnya di introduction, pendahuluan. Gimana trik-triknya biar bisa cepat menarik gitu tulisan kita dalam introduction itu? Itu aja. Makasih. Oh, baik, langsung dijawab Pak. Langsung lah ya. Ada banyak soalnya. Kalau ingin menarik ya, ditarik aja. Gini.
kunci. Dicabut aja Mas, cabut aja. Ya, tarik aja ke tangan. Masya Allah. Ini Bu, kalau saya gini triknya. Tadi kan ada desain direct, ya. Nah, kata orang Bandung jorang. Desain direct tadi, kata kunci paper Ibu, coba lihat, ya, kata kunci di paper Ibu, lihat ada berapa sih, ya, paper atau artikel-artikel desain direct. Kalau misalnya baru puluhan, aduh kayaknya nggak menarik Bu. Tapi kalau misalnya udah kayak budaya ya, saya kan suka budaya sekarang udah ribuan, wah udah itu jadi menarik itu. Nah saya pilih itu kata kunci di introduction awal. Nah terus trik yang berikutnya biar gampang ya itu paragraf pertama ya Ibu dan Bapak banyak mengawali oleh tulisan-tulisan orang lain Bu, terutama yang di tentang paper kita. Ya, masukkan aja lah sebanyak-banyaknya di awal. Nah terus di pertengahan tuh misalnya nih kita ada 5 orang tuh yang kita kutip ya. Nah dari 5 orang, nah kita bedanya apa dari 5 orang itu? Nah udah selesai. Dan introduction itu nggak harus panjang-panjang lah. Yang penting ya kata kuncinya itu lebih kalau ya jadi isu kontemporer Bu, kalau bahasa kitanya ada isu kontemporer riset. Nah itu yang paling penting ya. Dan kok menggerebek dari Bapak ya, sebenarnya semuanya itu Bu, semua sistematika paper itu sebenarnya gampang sih ya. Nah, kalau saya kuncinya itu ya di referensi Bu. Kalau menurut saya Bu, kalau referensi kita banyak mengutip dari desain direct ya, dari Scopus itu sepertinya akan mudah lah. Kalau yang lain-lain Ibu tinggal gini Bu, gini ya Ibu. Kalau ingin lebih mudah lagi gini Ibu Mary ya dari Aceh ya. Ibu Mary ya. Ya bismillah dulu lah. Nah, Ibu Mary nanti lihat aja arsip jurnal di yang Ibu tuju. Nah, copy tuh satu introduction. Pokoknya cari judul paper yang hampir mirip dengan yang Ibu kajiannya ya, bukan papernya. Nanti itu kutip banget. Polanya itu sama. Kutip tuh. Soal dikutip lihat aja. Nah, paragraf pertama apa? Oh, bla 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 bla. Udah ganti sama yang Ibu teliti. Udah selesai, Bu. Itu kan LPTK itu LPTK. Ya, Ibu ya. Iya. Lihat pola itu Bu, lihat pola. Ya. Itu aja. Ayo apa Bu, LPTK. Aja. Nah, itu aja Bu. Nah, gitu aja, jangan pusing-pusing. Kalau kita pakai otak Bu, aduh mikir-mikir lama, lebih baik pakai mata Bu. Nah, kopi, udah ganti sama yang jadi ganti dengan yang kita punya, selesai Bu. Ya, yang pusing-pusing lah, Bandung dilawan. Jelas ya Bu ya? Iya jelas. Nah, sebenarnya gampang ya. Jadi Baik, Ibu masih ada lagi? Gampang. Iya, halo Ibu, silakan bergantian. Kan nama dan asal daerah ya. Halo, Pak Supri. Halo. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya, Bapak. Ini 145 orang ya. Masya Allah. Halo. Siap, Bu. Pak, ya, salam. Ada yang bertanya lagi? Ya. Halo ya. Saya ingin bertanya. Halo Pak Supri. Assalamualaikum Pak Supri. Ya silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Yo, salam Bu. Minum dulu ya. Salam. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya. Salam. Ya. Ya, silakan Bu. Ini siapa yang tanya ya? Salamnya aja orangnya nggak ada ini. Ada namanya. Halo, saya Ardian. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak Ardian. Siapa yang bertanya ini? Saya Ardian dari Bintang. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, Pak Ardian dari mana Pak? Ya, saya dari IKPGRI Pontianak Pak. PGRI Pontianak Pak. Iya. Pontianak ya. Ya, silakan Pak. Ya, Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat.
Ya, kebetulan banyak alumni UPI di kampus kami, Pak. Iya, sama. Ini saya ingin tanyakan, Pak. Saya sering sekali membaca di Scopus itu ada suatu jurnal yang judulnya sangat singkat, Pak. Mungkin ada 3-4 kalimat, cuma sudah diterima di Scopus gitu, Pak. Itu gimana kok bisa sekecil, sesingkat itu? Dan satu lagi, apakah boleh dari kata, betul, kata. Betul, kata. Dan satu lagi, apakah boleh Pak dari berapa jurnal kita ambil intisarinya, terus kita jadikan jurnal yang baru versi kita, Pak? Beberapa artikel. Berapa artikel? Nah, berapa kedengaran? Yang pertama ada halo. Oh. Ya, yang pertama saya sering kali boleh, bisa Pak. Nah, gimana Pak? Nah, yang mengenai judul itu ada berapa kata itu sangat singkat sekali, tapi kok bisa diterima di accept di Scopus, hanya 3-4 kalimat. Dan juga yang kedua yang tadi. Ya udah, Pak, satu dulu ya, judul ya. Pak, kalau judul, kalau satu paper itu ya yang penting Pak sesuai dengan itunya panduan jurnalnya ya Pak. Iya Pak. Sesuai dengan panduan jurnalnya, yang penting itu aja Pak. Tapi nggak gini sih, setiap jurnal tidak semuanya saklek ya, kalau satu salah semua. Enggak sih. Tapi kalau ada ya agak repot. Makanya dipatuhi aja dulu author guide-nya, misalnya judulnya berapa kata gitu. Tapi ya itu Pak, kalau trik yang tadi saya sampaikan, Bapak lihat arsipnya yang sudah publish, lihat pola jurnal judulnya, kita lalu ganti dengan apa yang kita miliki gitu. Terus untuk kajian artikel bisa Pak, itu bisa. Boleh. Tidak harus semuanya dari riset itu. Biasanya metode biometrik ya, masalah ya, bisa Pak, bisa. Saya juga pernah baca di Scopus itu yang Q1 ya. Jadi dia hanya menyinggung metode etnografi dibandingkan dengan metode eksperimen, selesai saja bisa. Hanya kuncinya itu saya lihat yaitu referensinya itu yang penting itu Pak, dan kualitas bahasanya. Jadi nggak harus semua dari riset Pak, bisa itu Pak, bisa Pak. Malah kalau misalnya ya udah cukup ya. Oke Pak. Sudah nih Pak, PPT-nya udah habis ya. Nah Bapak Ibu, untuk paper ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya di kampus ketemu teman yang baik, jangan yang nggak baik Pak, cari yang baik. Nah, 5 orang aja, 5 orang. Nah, itu kerjasama Pak, kerjasama ya, kerja sama dan kerja paksa Pak ya. Jadi ya disepaksa Pak, kalau nggak dipaksa nggak beres-beres. Jadi kerja sama dan kerja paksa. Jadi bisa patungan Pak ya. Beres-beres. Iya Pak. Jadi bisa urunan gitu ya. Iya, urunan. Jadi introduction, misalnya Bu Siti misalnya kan, terus literatur review Pak Anto, sampai selesai, udah selesai Pak tuh. 1 hari kayaknya bisa beres Pak. Dan ya itu kan beres Pak. Nggak sehari bisa berjam-jam, 5 jam juga 1 paper beres Pak. Wiridnya apa itu bisa beres? Minta nomornya Pak Supriyadi. Minta nomor handphonenya Pak Supriyadi. Ada di WA Bu. Di WA. Ada Bu di WA grup. Ada ya? Di WA grup ada. Nah Ibu Bapak ya, dan Ibu Bapak kendala berikutnya ya ada. Itu kendala membayar itu kan bisa jadi diselesaikan dengan mudah Bu, patungan. Gitu. Fadil, mendengar kesemebutan,
Belum. Ya udah ya. Baik Pak, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Raymond, Pak. Saya bertanya Pak. Pak Raymond, halo. Ya, siap. Halo. Pak Zuherman. Silakan Pak Raymond. Ya, mohon ditulis di chatnya Pak ya, yang ingin bertanya. Itu ada pesan di situ. Silakan Pak Raymond. Ya, selamat malam Pak Supriyadi. Ya, selamat malam. Ya, Pak, saya ingin bertanya, saya dari Semarang, Pak. Dari Stekom Semarang. Semarang. Panas Semarang. Iya, Pak, lagi musim kemarau. Ya. Ada yang saya tanyakan, Pak. Di dalam penulisan jurnal biasanya kita terkait dengan impact factor ya, Pak ya, untuk mengetahui kualitas jurnal. Benar. Ya, impact factor ini kadang-kadang saya bingung, Pak, menentukan impact factor ini dari metode atau dari result, Pak. Karena ini terkait dengan Scopus, jadi kan terkait nanti di masuknya key berapa gitu, Pak. Jadi caranya bagaimana gitu, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Capek ya. Baik, Bapak Ibu. Minum. Bentar ya. Ngopi dulu. Yes. Minum air putih itu. Pak Supriyadi yang tanya belum nggak semua bisa orang, mau. Pak. Waduh. Mulai capek, Pak. Bisa pingsan. Bapak, ya, oh iya, gini. Kalau saya sih lebih fokus, Bapak, yang tadi ya Pak Semarang itu di result, Pak. Di result, karena hampir bagian paling panjang, paling menentukan itu di result, di hasil penelitian kita. Nah, kalau yang lain-lainnya itu, menurut saya sih itu hanya bumbu-bumbunya aja lah. Yang penting itu adalah hasil penelitian kita, Pak, yang harus bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di jurnal itu. Nah, makanya tapi ingat hasil riset kita harus dikuatkan oleh itu referensi dari saya tarik itu ya. Sebenarnya gampang sih, Pak. Gini ya. Misalnya nih kita menulis misalnya ya di hasil penelitian. Nah, gini. Ini tulisan nih. Jangan menarik kesimpulan misalnya kan ya. Itu kan misal jangan menarik kesimpulan. Nah, itu kan hasil temuan kita. Nah, hasil temuan itu tuh Pak harus ada yang menguatkannya. Ternyata kalau kita dirubah ya, dicari di keyword di Senderek, ternyata bisa ratusan orang sama dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu dicantumkan Pak di result. Jadi seolah-olah kita itu banyak yang mendukungnya gitulah. Jadi jangan sampai di result itu hanya tulisan kita aja. Nah, itu gitu Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Salam ke Semarang, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Baik, dari Pak. Saya Agus, Pak. Agus mau bertanya, Pak. Pak Zuherman, saya mau bertanya. Pak Haidir, saya urutan ya, Pak ya. Pak Haidir ya, silakan. Dari Malang, halo Pak Haidir, Anda. Halo. Pak. Ayo, Herman, sampai jam berapa? Sampai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fans. Besok pagi. Halo Pak Supri. Yo. Ya. Saya ingin bertanya Pak Supri. Saya Haidir. Ya, terima kasih. Pak Supri, ini saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ini kalau umpama Bapak bertanya Pak ya, saya menjawab. Iya. Ya, oke. Umpama artikel itu sudah efektif. Iya. Halo. Ya. Jika artikel itu sudah efektif, terus kita enggak diminta bayarnya umpamanya 10 juta. Terus kita enggak sanggup bayar. Itu gimana cara menarik artikel ataukah untuk ke tempat lain itu, ataukah kita tidak memberitahukan atau langsung dari ke publik lain untuk submit artikel tersebut. Oh itu kayaknya tadi ya, udah ya. Pak, kalau Bapak punya uang banyak nggak jadi masalah Pak, 10 juta. Tapi kalau dosen, kalau dosen saya tahulah dosen ya. Ya, dosen. Apa, Pak? Duitnya sesen. Ya itu benar tuh, duitnya sesen. Jangan banyak. Ya, jadi
pilih aja yang sesuai kemampuan Pak. Gampang sih Pak, itu tinggal kita kirim aja. Biasanya kita langsung ke editornya, bahwa kita tidak sanggup membayar, lalu dari maksudnya kirim lewat email gitu Pak ya? Maksudnya kita... bisa Pak, ya email aja, email. Gitu. Bisa lewat email, bisa langsung aja ke jurnalnya Pak, bisa. Saya juga pernah kemarin sekali, pernah dan nggak apa-apa kata. Kan biasanya kan ada batasnya kan 3 hari transfer untuk kan invoice-nya biasa sudah keluar, tapi batasnya 3 hari. Kalau 3 hari itu kan nggak masalah kan, nggak kita nggak lagi. Oh, kalau kita misalnya nggak akan bayar Pak, jangan langsung ditinggalin aja, kasihan Pak, ya kan udah capek-capek. Jadi harus hilang dulu aja alasannya apa. Gitu. Kalau misalnya alasannya emang kemahalan, kita nggak punya dana, ya udah sampaikan aja, jangan sampai nggak disampaikan. Biasanya kalau nggak disampaikan, terus aja nanya Pak, kapan bayar gitu. Oh gitu. Ya. Ya Pak, terima kasih. Baik. Ya. Saya pengen dari ibu-ibu ya. Ibu Jamila ada? Halo? Ibu Jamila. Sebentar ya, gantian ya Pak. Ibu Jamila ada? Siap. Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Bapak Vanu? Pak Vanu? Pak Agus. Sebentar Pak. Pak Vanu ada? Pak, nih saya sebelum ini ada yang bertanya. Bu, nih nanti Bapak Ibu kalau sekarang nih udah ada skop-skopnya di grup ini, udah cepet-cepet aja kolaborasi membuat paper Pak. Pasti cepat lah, sehari juga bisa 3 paper. Saya juga sekarang 3 paper nih Pak mau dipublish, tapi kurang sehat karena sedang ini ya ada kasus corona, jadi kurang energik kayaknya. Jadi ngaruh ini ya Pak. Jadi ngaruh Pak. Biasa ngaruh Pak. Kan biasanya ya siap ya. Mau tanya boleh Pak? Lagi Pak Supri, satu lagi masih bisa nggak? Pak Supriyadi. Boleh. Siap. Oh 1000 boleh. Ibu Afriani ada? WA. Ibu Afriani. Halo. Nggak ada. Bagus. Silakan Pak Agus ya. Lahir ya, lahir. Pak Supriyadi, saya Agus. Ya. Pak Supriyadi, saya Agus Supriyanto Pak. Dulu ya Bu ya. Bu. Ya. Saya Agus Supriyanto Pak dari Stika CRC Mataram NTB Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah. Ya. Bagus, saya kelihatan nggak nih mukanya? Bagus, saya kelihatan nggak mukanya? Ini kan saya kelihatan nggak Pak? Kelihatan saya Pak. Kelihatan nggak saya? Nggak saya Pak, ganteng ya? Sama gantengnya Pak. Agak saya tanya Pak. Mau tanya Pak, batasan untuk kita punya referensi dari jurnal yang akan kita tuju itu berapa Pak harusnya? Oh iya, siap. Ya. Saya jawab ya, langsung ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya siap. Bapak Ibu sebenarnya lebih banyak, lebih bagus sih. Nah, minimalnya sih kalau saya yang sudah saya baca ya, di 3Q4 itu minimal 30-an Pak. 30-an. Ya, 30-an. Bahkan kalau bisa 50 lah, lebih banyak, lebih bagus. Wow. Ya, lebih Tadi mantap. kemarin di IJIK bayarnya tapi jangan 100 capek. Ya. Kemarin di IJIK bayar berapa Pak? Nah, itu kalau di jurnal itu ya yang inovatif itu ya ini jujur aja. Saya waktu itu free Pak, nggak bayar. Saya nggak bayar, saya free. Bisa. Caranya gimana Pak? Lihat muka dulu Pak. Enggak, karena kebetulan yang sekarang memegangnya itu bukan orang yang sama Pak. Dulu tuh kalau nggak salah dipegang oleh orang Australia, jadi free. Nah, sekarang dipegang oleh orang lain. Kalau nggak salah nih, saya juga informasinya dari jurnalnya oleh orang Malaysia katanya. Jadi bayar. Kaget saya juga, kok bayar? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kesannya free Pak, sekarang bayar. Nah, ya berapa? 10 jetong Pak, 10 jetong. Hampir 10 jetong Bu. 10 juta. Juga ya Pak ya?
Tapi sekarang Tapi saya kalau dari ibah kan nggak apa-apa, Pak. Kalau dapat ibah kan nggak masalah. Ibah ya. Sayang Bu. Di universitas. Kalau saya ganti aja. Kemarin kan ke JC udah diterima, tapi saya ganti ke yang di Turki. Dia ya terima, bayarnya $200, jadi lebih murah. Lebih murah, Bu. 4 juta kan, yang insya Allah nanti diganti kan 20 juta, jadi lebih banyak. Buat umroh, Pak, buat umroh. Bisa buat umroh. Oke. Iya. Ibu, cukup. Cukup ya. Loh, ya, Bapak Ibu ya, cukup ya. Ya, baik. Ya, tip dari saya. Ya, Pak Ju, sabar. Satu. Udah capek, Pak. Mas Supri udah capek. Satu aja. Oh. Saya nggak kasihan sama Pak Suprinya ini, Bu. Dia mau nidurin anak mungkin. Oh, gitu. Ya. Bapak lah. Satu aja. Ya, boleh. Ya, singkat aja, Pak Supriyadi. Ya, saya Rosdalina dari IAIN Manado. Ya. Mudah-mudahan bisa saya undang, Pak, ya, ke Manado. Oh ya, amin Bu. Saya baru kemarin dari Makassar. Oke. Pertanyaannya satu untuk dari saya itu, bagaimana kita melihat bahwa jurnal yang akan kita tuju itu tidak disclaimer atau discontinue oleh Kemendikbud Dikti. Itu, Pak. Oh gitu, ya. Ya, Bapak Ibu, kalau itu sebenarnya sih Dikti kan sudah ada tuh. Tinggal kita download aja, Bu. Kalau saya pernah download ya. Di mana tuh, Pak? Di Dikti, Bu, biasanya suka ada. Nanti saya share lah, nanti saya share data-datanya. Sebenarnya gampang sih. Sudah ada data dari Dikti, tinggal kita ikuti aja. Hanya memang kalau cara lainnya, Bapak bisa lihat dari Simago-nya. Biasanya Simago itu nanti biasanya sekitar sekarang nih Bu, bulan April akan update jurnal-jurnal mana yang akan terus berlanjut, jurnal-jurnal mana yang kena corona gitu. Gitu. Oke. Biasanya sekarang bulan April nih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi. Saya yakin masih banyak pertanyaan ya. Ya, oh, ya gimana Pak? Ada closing statement Pak, silakan Pak. Ada Pak Supri ada closing statement. Oh ya, siap. Bapak Ibu, closing statement dari saya intinya menulis ke jurnal Scopus ya, terutama di Q3 Q4 itu mudah. Saya juga dulu pada awalnya merasa susah gitu ya, sampai tidak bisa tidur. Sekarang mudah ternyata. Ya, asal kita mengikuti pola jurnal yang kita tuju. Itu aja Bu, kita kalau bahasa Bu Santinya manut lah, harus manut ke jurnal yang kita tuju aja. Ikuti template-nya. Dan satu nih yang saya itu referensinya wajib itu dari, kalau saya semuanya harus dari Science Direct. Kalau misalnya nih dari Indonesia nggak ada satu orang pun seluruh dunia, hanya dari Indonesia saja, ya udah masukkan saja gitu ya. Tapi kalau memang ada di Science Direct, saya lebih memilih yang Science Direct saja, Bu. Dan ingat Bu, kalau Scopus harus kolaboratif. Kalau kolaboratif bisa mudah membayarnya, karena kalau mencari yang free perlu waktu yang lama mencarinya, tapi rata-rata semuanya bayar. Apalagi di jurnal Q1 Bu, mahal. Itu aja Bu ya dari saya. Pokoknya Ibu optimis saja lah, one day one paper kalau kolaboratif ya. Gampang. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Supriyadi. Terima kasih Mas Supriyadi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Mas Supriyadi. Alhamdulillah.